Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok Senyawa Santon dengan mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam dan dosen pengampu Bapak Afian Wijayuska, SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurilda Eva Yulianti dengan NIM H10312211016. Yang kedua, Dewi Fajarina Nurul Hidayah dengan NIM H10312211022 dan Nahla Aufa Fadilah dengan NIM H10312211026. Mari kita simak pembahasan mengenai senyawa santon. Santon adalah senyawa organik heterosiklik yang memiliki struktur dasar berupa cincin benzofenon dengan satu atom oksigen di dalamnya. Istilah santon pertama kali diperkenalkan oleh G.C. Roberts pada tahun 1961. Kata santon berasal dari bahasa Yunani yaitu santos yang berarti kuning, karena senyawa santon umumnya ditemukan dalam bentuk padatan berwarna kuning dengan rumus molekul C13H8O2 dengan nama IUPAC 9H-santen-9-on yang merupakan senyawa heterosiklik dengan kerangka dibenzogammapiron. Secara fisika, santon berbentuk kristal padat berwarna kuning pucat hingga tidak berwarna dengan titik leleh sekitar 174 hingga 175 derajat Celcius. Senyawa ini relatif larut dalam pelarut organik seperti etanol, metanol, serta kloroform tetapi tidak larut dalam air. Secara kimia, santon memiliki sifat antioksidan, antimikroba, serta anti kanker karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan radikal bebas serta menghambat enzim tertentu. Senyawa ini stabil di bawah kondisi normal, tetapi bisa mengalami reaksi oksidasi dan reduksi tergantung pada lingkungan kimianya. Penomoran pada struktur santon yang terlihat dalam gambar mengikuti sistem yang umum digunakan untuk sistem cincin heterosiklik dengan dua cincin benzen yang dihubungkan oleh gugus karbonil dan gugus eter. Penomoran dimulai dari cincin benzen kanan di mana atom karbon yang berada di sebelah gugus karbonil diberi nomor 1. Penomoran dilanjutkan searah jarum jam hingga karbon keempat di ujung cincin tersebut. Untuk cincin benzen kiri, penomoran dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan gugus eter pada posisi 5 dan berlanjut searah jarum jam hingga karbon ke-8. Posisi 4A, 4B, 8A, dan 8B merujuk pada posisi jembatan yang menghubungkan dua cincin benzen pada sistem cincin berfusi. 4A dan 8A adalah posisi yang berada pada sambungan cincin antara karbon 4 dan 9. 4B dan 8B menunjukkan atom-atom yang berada di bagian lain dari sistem cincin berfusi. Senyawa santon secara alami ditemukan dalam berbagai tumbuhan, terutama dalam Famillicus Cyaceae dan Gentianaceae. Salah satu sumber paling terkenal dari santon adalah buah manggis dengan nama latin Garcinia mangostana, terutama dalam kulit buahnya. Tumbuhan manggis atau Garcinia mangostana termasuk dalam kelompok Dicotyledoneae yang memiliki dua kotiledon atau biji berkeping, yang memiliki ordo Guttiferales, familinya Guttiferae atau Fauciae, dengan genus Garcinia, dengan kingdom Plantae atau tumbuhan, dengan divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, dengan kelas Magnoliopopsida atau tumbuhan dikotil, dan memiliki spesies Garcinia mangostana. Tumbuhan ini bersifat perennial atau tahunan, yang berarti dapat hidup dalam waktu yang lama, bahkan mencapai puluhan tahun. Tumbuhan manggis dikenal karena pertumbuhannya yang lambat, namun dapat berbuah hingga bertahun-tahun, dengan pohon dewasa yang mencapai ketinggian 6 hingga 25 meter. Santon merupakan senyawa utama dalam kulit manggis, salah satu antioksidan yang paling kuat yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan tubuh, serta membantu melawan penyakit degeneratif. Di luar negeri, kulit manggis telah diolah menjadi kapsul yang digunakan sebagai suplemen makanan, antioksidan, dan anti kanker. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis memiliki aktivitas melawan sel kanker, termasuk kanker payudara, hati, dan leukemia.
Untuk mengekstraksi santon dari sumber alami, umumnya digunakan metode ekstraksi pelarut. Proses ini melibatkan penggunaan pelarut organik seperti metanol atau etanol untuk melarutkan senyawa aktif dari bahan tumbuhan. Diagram aliri ini menggambarkan proses ekstraksi zat warna dari serbuk kulit manggis menggunakan etanol 96%. Proses dimulai dengan pencampuran serbuk kulit manggis dan etanol diikuti oleh tahapan ekstraksi. Setelah itu, campuran dipisahkan menjadi larutan dan rafinat. Larutan kemudian menjalani proses evaporasi menggunakan alat bavavator untuk memisahkan pelarut dari ekstrak zat warna. Hasil akhir dari proses ini adalah ekstrak zat warna yang terpekat, sementara pelarut dikumpulkan kembali. Diagram ini menunjukkan tahapan utama dari ekstraksi hingga pemisahan zat yang diinginkan. Penentuan struktur santon menggunakan teknik spektroskopi dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut dalam Kurniawan et al. 2021. Berdasarkan data IR, gugus CsP2H pada rentang 3000 sampai 3100 cm pangkat minus 1. Gugus karbonil pada rentang 1650 sampai 1720 cm pangkat minus 1. Gugus C aromatik pada rentang 1450 sampai 1600 cm pangkat minus 1. Gugus eter pada rentang 1000 sampai 1200 cm pangkat minus 1. Dan gugus OH pada rentang 3300 sampai 3500 cm pangkat minus 1. Pada spektrum UV, gugus C aromatik menunjukkan serapan pada rentang 200 sampai 400 nanometer. Dari hasil 1H NMR, proton aromatik muncul dalam kisaran 6 sampai 9 ppm. Proton dari gugus OH muncul dalam rentang yang lebih lebar, antara 9 sampai 14 ppm yang tergantung posisinya pada struktur, seperti C2 atau C7 pada rentang 9 sampai 10 ppm, C4 atau C5 pada rentang 9 sampai 11 ppm, C3 atau C6 pada rentang 10 sampai 11 ppm, dan C1 atau C8 pada rentang 12 sampai 14 ppm. Hasil 13 CNMR juga menunjukkan posisi karbon-karbon dalam struktur santon. Karbon pada gugus karbonil terdeteksi pada 176 ppm. Karbon aromatik muncul pada beberapa sinyal, seperti C1 pada 126 ppm, C2 pada 124 ppm, C3 pada 135 ppm, C4 pada 118 ppm, C4A pada 156 ppm, dan C8A pada 121 ppm. Berikut ini adalah jalur biosintesis santon. Jalur biosintesis santon dimulai dari jalur asensi kimat yang menghasilkan prekursor aromatik seperti fenilalanin yang diubah menjadi poliketida melalui enzim poliketida sintetase. Poliketida ini kemudian mengalami modifikasi lebih lanjut membentuk benzofenon seperti 2,4,6-trihidroksibenzofenon. Tahap selanjutnya adalah siklisasi intramolekuler yang membentuk cincin santon melalui aksi enzim oksigenase. Setelah kerangka santon terbentuk, modifikasi gugus fungsional seperti hidroksilasi, metilasi, dan prenilasi dilakukan oleh enzim transferase dan oksigenase, menghasilkan berbagai turunan santon seperti alfa-mangostin dan gamma-mangostin. Modifikasi ini menentukan sifat biologis dan farmakologis dari masing-masing senyawa turunan santon. Turunan dari senyawa santon diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada simple oxygenated santons, yaitu santon yang memiliki berbagai jumlah gugus hidroksi dan metoksi, misalnya mono hingga hexa oxygenated santons. Yang kedua, glycosylated santons, yaitu santon yang terikat dengan gula, seperti rutinosi santon dan mangiferin yang memiliki sifat antioksidan. Yang ketiga ada prenylated santons, yakni santon dengan gugus prenil seperti alpha-mangostin, kaloxanton, serta kaloxyloxanton yang memiliki potensi anti kanker. Kemudian ada santon dimers, yaitu dimer dari santon, misalnya homosanton A, swertipunicoside, dan swertifrancoside yang memiliki struktur kompleks dan aktivitas biologis tinggi. Yang kelima, ada santonoid, yakni varian santon dengan gugus substituen unik seperti cadensin D dan transkylchorin.
Yang terakhir, ada miscellaneous santon, yaitu santon lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya yang juga memiliki potensi bioaktif, seperti santofulvin dan vinasanton. Senyawa santon dikenal memiliki sifat antioksidan yang kuat, membantu melawan radikal bebas dan memperlambat proses penuaan. Selain itu, santon juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan dalam tubuh, serta aktivitas antimikroba yang efektif melawan bakteri dan jamur. Beberapa penelitian menunjukkan potensi santon dalam menghambat pertumbuhan sel kanker dan memicu apoptosis pada sel-sel kanker, mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol, serta memberikan efek neuroprotektif yang dapat melindungi sistem saraf dari penyakit neurodegeneratif. Selain itu, santan juga dapat berkontribusi pada kesehatan pencernaan dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyaksikan presentasi kami. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang senyawa santon. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.